Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 26 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suame dan subtema adalah Roh Kudus mewujudkan kasih dan keadilan di tengah umatnya, Roma 8 ayat 28. Jemaat diundang berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Raja kita, dengan menyanyikan segala pujian namanya, NKB 93 bait 1 dan 2. Sidang jemaat, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi dalam rohnya Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah kenaikan ini, diambil dari Yohanes 12 ayat 32. Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, kita sambut firman ini dengan pujian Allah ditinggikan.
ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sudah kita sambil bertepuk tangan ya. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Satu kali lagi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel. Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana umat-Mu saat ini merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan peristiwa itu tentu membawa satu keheranan bagi para murid dan orang-orang yang menyaksikannya. Tetapi hari ini kami boleh bersuka cita karena kami boleh mengingat kembali peristiwa tersebut. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa akal dan pikiran kami sangat terbatas. Bahkan kecenderungan hati kami tertutup untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menerangi hati kami dan pikiran kami, dan mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan ini, agar firman Tuhan yang kami baca, kami terima dengan sukacita, dan firman inilah yang menghidupi kami, menuntun kami dan menguatkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Daniel. Kita membaca kitab Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belzazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel
dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisinya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserakkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Wah, saya dengar suaranya Om Jack paling keras. Saya mau tanya Om Jack dulu. Om Jack, menurut pengalamannya Om Jack itu mulai kapan melakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus? Sejak Om Jacknya ingat. Sejak sekolah minggu? Sejak masih dalam kandungan atau baru-baru saja? Baru-baru ya? Ya saudara, saya tanya ini karena jujur di dunia ini tidak semua gereja melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Di Korea tidak banyak orang beribadah di hari raya kenaikan. Dan kemarin sahabat kita Pak Bill Campbell dari Australia datang, dan beliau juga mengatakan secara keseluruhan di Australia itu tidak ada ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Maka beliau sangat excited sekali kemarin kesini melihat ada persiapan, ada kerja bakti, dan bahkan hari ini beliau beserta dengan Pendeta Rio dan jemaat di Cice itu merayakan hari kenaikan di halaman kantor sinode. Ya, halaman kantor sinode itu sangat hijau dan luas gitu ya, 1 hektar lebih itu, jadi kurang lebih jadi halaman. Jadi disitulah beliau merayakan hari kenaikan. Tapi sebelumnya jarang gitu ya. Dan saya ditanya, kamu sejak kapan kamu merayakan? Lupa gitu. Saya tidak terlalu ingat, tetapi paling tidak ya sejak saya jadi pendeta, ketika ada ibadah kenaikan saya pasti melayaninya. Jadi saudara, dalam hari kenaikan ini ada juga jemaat-jemaat lain ya, seperti jemaat kami di Gabriel, dan anak saya juga dengan cucu saya hari ini ibadahnya di Bedugul, dan mereka juga excited sekali ya. Ada berapa bis, ada berapa mobil, dan pasti juga jemaat-jemaat lain yang dekat-dekat itu pasti ke Bedugul ya, karena itu tempat yang paling menyenangkan. Saudara, mungkin timbul juga dalam pertanyaan kita, kenapa di hari kenaikan bacaannya dari kitab Daniel, tidak diambil dari kitab Lukas ya. Lukas pasal 24 itu menceritakan bagaimana peristiwa kenaikan itu terjadi, dan tidak diambil dari sana. Nah, inilah kebenarannya. Jadi kalau tadi kita sempat bertanya kenapa tidak dari Injil, karena penulis Injil lah penyaksi daripada peristiwa kenaikan itu. Tapi justru kitab Daniel yang jauh lebih dahulu, yang ya ribuan tahun sebelum peristiwa Yesus itu. Jadi saudara, dikisahkan di sini, kalau kita baca sepintas pasti kita bingung atas penglihatan Daniel ini. Bingungnya karena apa? Karena experience kita hari ini, kita tidak melihat ada binatang yang bertanduk, ada binatang yang berkepala 4, kemudian ada binatang yang bisa berdiri seperti manusia. Coba kita lihat binatang apa itu? Dia binatang biasanya kaki 4 atau kaki 2, ayam misalnya, bebek. Tapi ini seperti dia berkaki 4 ya. Mukanya itu macan tutul, beruang, singa ya. Tetapi bisa berdiri seperti manusia.
Bahkan ada juga binatang yang bertanduk, kemudian di tanduknya ada mata. Matanya seperti mata manusia. Sama sulitnya saudara, simbol-simbol ini ketika diulangi lagi dan dilihat kembali oleh Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Wahyu juga menceritakan simbol-simbol tentang binatang-binatang tersebut. Secara sederhana sebenarnya tidak terlalu sulit, karena kalau kita baca ayat berikutnya dijelaskan apa maksudnya itu. Tetapi saudara, kalau kita baca kitab tafsir, orang-orang yang mencoba menafsirkan kitab Daniel dan kitab Wahyu, mereka tuh terlalu berani mengambil kesimpulan ketika disebutkan binatang-binatang ini adalah raja-raja, dan raja-raja itu adalah kerajaan Roma, kerajaan Inggris, kerajaan Amerika, China dan seterusnya. Dan mereka mencoba mengkait-kaitkan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Dan bagi saya itu masih terlalu jauh. Sebab kita tidak tahu kerajaan berikutnya akan seperti apa. Roma dulu begitu kuat. Empire Roma itu kuat sekali. Tetapi hari ini Roma itu tidak sebegitu kuat. Roma hari ini itu sangat lemah. Berbeda. Tidak tahu 1000 tahun lagi, jangan-jangan Bali atau Indonesia akan menjadi sangat kuat. Ya, di Asia ini hari ini Cina itu kuat sekali. Teknologinya hampir tidak terkalahkan. Ya, tidak bisa mendefeat Cina. Untuk kedokteran itu India dulu hebat sekali, luar biasa di mana-mana itu. Di Amerika, di Eropa, kalau sudah dengar itu dokter dari India itu orang salut ya. Tapi hari ini negara-negara kuat mengirim mahasiswanya ke sekolah-sekolah kedokteran yang maju. Dan akhirnya mereka sangat kuat juga. Jadi susah untuk mengatakan. Jadi kalau ada penafsir yang berani menunjuk bahwa itu adalah negara-negara yang disebutkan begitu, bagi saya terlalu dini. Sebab kita tidak tahu perubahan berikutnya. Oleh karena itu saudara, kebenaran apa yang bisa kita tangkap dari misteri yang begitu sulit untuk dipahami? Take it easy saudara. Ya, kalau tidak kita bisa memahaminya, jangan paksakan diri. Bagaimana itu tanduk yang punya mata? Bagaimana itu tubuh yang berkepala 4? Udah kalau rasanya nggak masuk sense ya di dalam pikiran saudara, pikirkanlah yang sederhana. Saya mau mengajak saudara untuk melihat yang sederhana, ayat 13 dan 14. Ya, ada di ayat 7 juga sebenarnya dan ayat 11, tapi terlalu lebar. Waktu kita tidak cukup. Kita lihat, oke, dari 12 bolehlah. 12, 13, 14. Di 12 itu dikatakan kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Betapapun mengerikan, ya ada binatang yang sangat mengerikan. Betapapun hebat kekuasaan, betapapun berjayanya kekuasaan, tetapi ayat 12 mengatakan itu akan dicabut dan akan berhenti. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Inilah penggambaran dan kaitan dengan terangkatnya Yesus ke sorga. Seorang manusia yang ada di awan-awan kemudian disambut oleh seorang yang
lanjut usianya, orang tua ya. Itu kan bahasa yang hanya ingin mengatakan orang tua ya, orang yang lanjut usianya. Apalagi identik nggak orang yang ompong gitu misalnya. Ya mungkin secara umum ya, tapi kalau ada orang muda yang kecelakaan lantas giginya habis, ini orang ompong. Tapi usianya baru 15 tahun kan, tidak semua orang ompong jadinya. Boleh dikatakan orang tua. Tetapi di sini dikatakan orang yang lanjut usianya. Itu mau menggambarkan kehadiran Allah Bapa. Ya, penggambarannya masih seperti itu, masih ada Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi yang menunggu anaknya yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Dan setelah itu apa? Tahta-tahta dipersiapkan. Dan anak manusia ini menjadi raja, ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Sadar nggak kita saudara? Kita ini mengabdi kepada Yesus. Sesungguhnya kita ini abdi-abdi Allah ya. Kalau di Jogja itu orang yang mengabdi kepada sultan, kepada raja, dia akan disebut abdi dalam. Mengabdi. Nah, kita juga mengabdi kepada raja itu, mengabdi kepada Yesus Kristus. Suku bangsa, Bali, Batak, Jawa, Kupang, Sumba, semuanya ya, suku-suku mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara bayangkan, penglihatan Daniel ini adalah penglihatan yang sangat tajam. Ya, mimpi yang jaraknya ratusan tahun menuju kepada Yesus. Dan hari ini kita baru 2000 tahun, ya hitunglah, kalau katakanlah dianggap tahun 1 itu, tahunnya Masehi, tahunnya Yesus, berarti 2022. Apakah kita akan berputus asa di dalam menunggu kebenaran firman Tuhan? Kapan penggenapannya terjadi? Minggu lalu judulnya itu adalah Rogate, berdoalah. Seberapa lama kita berdoa sampai doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Dalam berbagai pengalaman tentu ada yang instan, hari ini dia minta jadi. Tapi ada juga orang yang menunggu, mesti 2 minggu, mesti 2 bulan, mesti 2 tahun. Barangkali sampai dia lupa akan apa yang pernah didoakannya, baru dikabulkan oleh Tuhan. Intinya saudara-saudara, firman yang disampaikan oleh Tuhan itu akan digenapi. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan introitus tadi dari Yohanes 12 ayat 23, Yesus berkata atau Kristus berkata, apabila aku ditinggikan aku akan menarik semua orang. Pertanyaan kita adalah, apakah hari ini semua orang sudah percaya? Mungkin kalau kita sedikit berpikir general atau berpikir wide ya, berpikir luas, ya semua orang sesungguhnya sudah percaya Tuhan. Oleh karena itulah agama itu lahir, dan agama mengajarkan tentang ketuhanan, tentang adanya Tuhan, dan bagaimana umat harus mengimani dan meyakini itu. Dalam konteks itu sebenarnya nggak akan lama, karena semua orang udah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita tarik kepada diri Yesus Kristus sendiri dalam pemahaman kita, tentu belum ya. Kalau secara statistik dilihat, kalau misalnya di dunia ini ada 7 miliar atau 8 miliar, ya
kira-kira separuhnya, mendekati separuh adalah pengikut Kristus. Jadi saudara, kerja keras itu adalah masih bagian kita. Bagaimana kita orang yang percaya ini bisa menyampaikan pesan kepada yang belum mengenal Kristus melalui perilaku kita, melalui ucapan kita. Mungkin ada orang yang tertarik dengan kekristenan dan apa yang diajarkan Yesus. Tapi kalau perilaku kita tidak menunjukkan hal itu, orang tidak akan mengambil keputusan. Saudara, di India ada tokoh yang sangat sentral dikenal di sana, itu Mahatma Gandhi. Beliau adalah seorang yang memiliki konsep dan filosofi yang dalam. Melawan tidak dengan kekerasan. Dari beberapa referensi yang saya baca, sebenarnya beliau itu sangat mengimani khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ucapan bahagia dan pengajaran-pengajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika Inggris datang ke India, dan juga tentu dia datang juga ke Indonesia, Malaysia, Afrika dan sebagainya, sikapnya itu tidak seperti yang dicerminkan dalam kitab suci. Sehingga timbul pepatah, kamu memberikan aku Alkitab dan mengajarkan tentang kekristenan di dalam Alkitab, setelah itu kamu mengambil kekayaan alam kami, kamu bawa ke Eropa sana. Dan hari ini saudara, kalau kita ke Eropa, ke Belanda khususnya, itu bisa gudang-gudang besar. Itu tempat penyimpanan rempah-rempah yang dari Asia dan Indonesia khususnya. Bisa dibayangkan, Alkitab diberikan kepada kita, diajarkan kita tentang ajaran Yesus, tetapi sumber kekayaan alam kita dibawa ke negerinya. Sementara di kantong-kantong tertentu dibikinkanlah sekolah, dibikinkan rumah sakit. Tapi dari sisi lain orang yang harus kerja, Rodi membangun infrastruktur, mengkaitkan antara kekayaan yang sudah dikuasainya. Dan itu tidak terjadi di India saja, di Indonesia, di mana negara-negara yang dijajah mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Oleh karena itu Gandhi sendiri mengatakan, Jesus is my life. Bisa jadi dia percaya kepada Yesus, tetapi keseharian dia adalah seorang India yang taat dan siap melakukan perlawanan dengan Inggris, tetapi bukan dengan perang dan kekerasan. Dia menelurkan satu konsep ahimsa. Kalau kamu hidup seperti firman yang diajarkan Yesus, kasihlah sesamamu manusia. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ada equality, ada kesetaraan. Dan sampai hari ini saudara-saudara, negara-negara termasuk juga kita masih mengejar tentang equality itu atau kesetaraan itu. Ya. Dari tanggal 23 sampai tanggal 28 itu ada pertemuan saudara. Sponsornya itu UN, United Nations. PBB. PBB punya program, saudara, bagaimana dunia ini dengan segala kerusakan dan bencana yang ditimbulkannya supaya ditanggulangi, risk reduction, jadi risk resilience ya, jadi dibenahi lagi supaya memiliki ketahanan dari risiko-risiko kebencanaan itu. Dan kemarin saudara dibuka oleh Presiden Jokowi. Beberapa sahabat saya yang dulu ketika saya bekerja di NGO di MBM
itu datang, ada yang dari Belanda, dari Inggris, dari Bangladesh, dan kita sempat ibadah di sini, beberapa kawan majelis juga ikut. Itu untuk apa saudara? Untuk mengejar keseimbangan. Di satu sisi memang dunia ini kita explore, kita keluarkan isinya, keluarlah gas, batu bara, timah, emas, tembaga, besi dan sebagainya, keluar dari perut bumi ini. Bahkan yang di atasnya kayu kita ambil. Tetapi akhirnya di mana-mana terjadi ketidakseimbangan, kerusakan ekologi. Makanya mulai menanam mangrove. Pemerintah mencanangkan untuk menanam mangrove. Dan kalau kita lihat, kita ke tol sekarang itu, lihat di sebelah kanan. Wah, tiba-tiba ada mangrove di situ. Ini proyek besar, saudara. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui satu divisi penanggulangan bencana dan juga yang terkait dengan itu mengadakan kegiatan. Nah, kita senang juga ada TNI yang ikut ibadah dan beliau di sini. Jadi dalam kesempatan ini saya mau katakan kepada para TNI yang hadir, bisa berdiri tuh, bapak-bapak yang silakan berdiri. Ya, jadi inilah bapak-bapak yang melindungi kita, mengayomi kita. Ya, silakan duduk kembali. Beliau ada yang menginap di sini, ada yang di sebelah, ada juga yang di camp. Dan mohon maaf kami ya, karena ada persoalan air, debit air kita sangat kecil sekali, dan beliau ada di lantai 4 ya. Jadi sekiranya mungkin kalau belum mandi, jadi sering terganggu dengan itu. Ya, itulah kondisi kita di Bukit Doa. Mudah-mudahan lain kali kita bisa membenahinya. Tapi kita senang dengan kehadiran bapak-bapak atau TNI dan juga saudara-saudara yang lain. Jadi saudara, poin dari firman ini pertama, apa yang dilihat oleh Daniel itu betul-betul terjadi, bahwa Yesus itu naik ke sorga. Manusia yang ada di awan-awan yang diberikan tahta dan kekuasaan itu, yang waktu itu belum disebutkan namanya oleh Daniel, itulah Yesus. Yesus yang kita sembah menjadi Tuhan dan Raja kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas, dia berbicara dan dia membawa murid-murid ke daerah Bitania, ya, kurang lebih 6 km dari Yerusalem. Kemudian ketika Yesus memberkati mereka dan tangannya terangkat, tubuhnya pun terangkat. Dan kemudian dia hilang. Dan setelah itu ada malaikat Tuhan yang datang. Dia telah naik ke surga dan dia akan datang lagi seperti yang kamu lihat. Inilah yang kita tunggu-tunggu, saudara. Kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan dan mengangkat orang-orang yang percaya. Kalau kebetulan itu terjadi pada era kita, praise the Lord, ya puji Tuhan, kita berbahagia, kita bisa menyaksikan langsung peristiwa itu. Tetapi kalaupun tidak, kita keburu tua dan akhirnya kita meninggal, kita tidak melihat ada perjumpaan di udara. Tapi direct, ya. Kemarin ada seorang sahabat saya yang menulis di medsos, ya, Facebook kalau tidak salah itu, tentang suaminya yang menjadi pendeta kemudian meninggal 16 tahun lalu. Begitu cepat kau pergi, 16 tahun lalu. Kau meninggalkan kami, jadi dia, istrinya dan anak-anaknya, dan menuju surga, dan kau berada di surga saat ini. Orang-orang yang hidup, saudara, diyakinkan bahwa kehidupan kita tidak akan berhenti di sini, tetapi akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu di surga yang baka. Inilah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Kita mengisi hari-hari kita dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab, tetapi kita harus ingat, tidak berhenti di sini. Kita akan menuju surga. Sebagaimana Kristus yang telah naik
sebagaimana Kristus yang telah memerintah. Kita bisa lihat juga dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Segala kuasa kepadaku telah diberikan oleh Bapa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, baptislah, dan ajarlah orang-orang. Inilah tugas kita, saudara. Kenaikan Yesus ke surga memberikan motivasi dalam hidup kita, memberikan harapan dan semangat dalam hidup kita tentang surga yang mulia itu. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih kami disadarkan akan penglihatan Daniel. Begitu jauh dia bisa melihat anak manusia di awan-awan yang diberikan tahta kemuliaan, diberikan kerajaan yang tidak bisa punah, kerajaan yang kekal. Kami bersyukur di hari ini kami melihat bahwa itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Apa yang dilihat oleh Daniel menjadi kegenapan di dalam diri Yesus Kristus. Dan ini memberi keyakinan dalam diri kami. Apa yang Kau firmankan itu pasti digenapi. Dan Tuhan juga mengatakan, atau Yesus juga mengatakan, apabila Dia ditinggikan, apabila Dia dimuliakan, Dia akan menarik orang kepadanya. Itu artinya orang yang taat dan setia akan selalu ada bersamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melibatkan kami dalam karya-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Informasi pelayanan kita dalam satu minggu ini diingatkan bahwa ibadah pada hari Minggu tanggal 29 Mei dilaksanakan atau dilayankan pada pukul 6 pagi, jam 8 pagi dan pukul 6 sore. Dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, terkhusus untuk Persekutuan Bapak yang boleh ambil bagian dalam pelayanan musik dalam pagi hari ini. Dan juga disampaikan kepada jemaat untuk permakluman akan parkir kita yang dalam beberapa waktu ke depan akan dipergunakan dalam persiapan G20, dan mohon permakluman dari warga jemaat. Demikian informasi pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat, saya menyambut keluarga Bapak Bambang dari GKJW Malang. Silakan berdiri, mana beliau? Pak Bambang, selamat datang dan Ibu di GKPB Bukit Dah. Silakan duduk.
Kami senang Bapak boleh berkunjung di sini dalam ibadah ini dan ikut bersama-sama dengan kami, dan kami doakan kiranya Tuhan akan menyertai Bapak selama berada di Bali, dan apabila nanti kembali ke Malang juga dituntun oleh tangan Tuhan. Saya menyambut juga saudara-saudara yang lain ya yang tidak sempat disebutkan namanya di sini. Saudara, kita akan naikkan doa syafaat dan saya mengundang saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Doa orang benar bila didoakan, dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saudara silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapak, kami bersyukur di Bali ini dari tanggal 23 sampai 28 diadakan kegiatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya yang terkait dengan kebencanaan dan penghilangan risiko dari dampak bencana tersebut. Oleh karena itu hadir di sekitar kami, bahkan di Puja Mandala ini TNI, Polri, BNPB, dan juga berbagai organisasi-organisasi tingkat nasional dan internasional yang membicarakan tentang ekologi, kerusakan alam, bencana alam, tsunami, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan kebencanaan. Dan setelah bencana biasanya ditimbulkan kerusakan dan berbagai penyakit-penyakit yang muncul. Dan itulah yang ditangani, dikerjakan
didiskusikan bagaimana manusia di bumi ini bisa berperilaku adil terhadap lingkungannya, terhadap bumi yang menghidupinya, yang memberikan air, memberikan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mestinya dirawat, dijaga dan dilestarikan. Terima kasih untuk TNI yang telah berada di tengah-tengah kami dan bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan berkatilah di dalam tugas-tugas yang mulia yang sedang dikerjakannya. Berkatilah juga keluarga mereka, istri, anak-anak, orang tua dan semua keluarga, sehingga selama mereka melakukan tugas yang mulia di tempat ini, mereka semua dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan tingkat pelayanan atau pekerjaan yang sangat tinggi. Baru beberapa hari ada di Sanur, ke Jakarta, kemudian kembali sudah datang lagi ke tempat ini. Tuhan tentu ada banyak pekerjaan yang dilakukannya, baik terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam minggu ini maupun terkait juga dengan kegiatan G20 yang akan diselenggarakan di akhir Oktober dan November yang akan datang. Tuhan kami memberi kesehatan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, kepala-kepala desa, kepala-kepala lingkungan, dan juga pendesa-pendesa adat. Tuhan sertai dan berkati mereka semua di dalam tugas-tugas yang mulia yang dikerjakannya. TNI, Polri yang masing-masing melakukan peran untuk menjaga kedaulatan NKRI dan juga menjaga keamanan di dalam negeri. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Terima kasih juga untuk gereja-gereja Tuhan yang melakukan pelayanan di bidang sosial, kemanusiaan, di bidang pendidikan dan juga di dalam pertumbuhan iman di setiap gereja. Tuhan sertai dan berkati pelayanan gerejamu. Bapak, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami di Bukit Doa ini yang mengalami kelemahan tubuh yang dalam proses pemulihan. Kami doakan Bapak Wayan Masin, Oma Mirta, Devi Kyuk, Saudara Jupri Lakapu, dan juga saudara-saudara kami yang lain Bapak, yang dalam proses pemulihan Bapak sembuhkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, yang khususnya oleh para majelis dan kategorial, panitia hari raya yang sudah giat bekerja di sepanjang minggu ini sampai hari Minggu depan. Tuhan sertai dan memberkati mereka semua. Bapak, terima kasih. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan, dan sebagai ayat pembimbing terambil dari Mazmur 68 ayat yang kelima. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam mengumpulkan persembahan ke depan, jemaat untuk dapat mengikuti arahan dari majelis jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 225, bait pertama dan seterusnya, berkereta awan putih. Berkereta
Kita ulangi dari bait yang pertama. Berkereta awan putih. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berteruslah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasanya Jemaat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Bapa kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Dan sebagai ucapan syukur saat ini kami boleh membawa persembahan ke hadapan-Mu yang kiranya nantinya akan kami kelola untuk pelayanan dan saluran kasih bagi jemaat-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita naikkan nyanyian penutup dari PKJ 182 bait pertama dan bait kedua, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga.
yang baru kita naikkan tadi, supaya kata dan perbuatan kita mencerminkan firman Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang kenaikannya ke sorga kita rayakan hari ini. Kuat kuasa Roh Kudus, penghiburan dan perlindungannya kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sidang iman silakan. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah telah selesai. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memberkati jemaat sekalian.